Gak sadar nih ya, dia ini masuk ke sebuah peti mati dan membelai seorang mayat remaja laki-laki. Dan anehnya lagi, dia terangsang dengan mayat tersebut. Wow, Nisa Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Malam ini aku mau bahas sebuah kasus kriminal dari Amerika Serikat bernama John Wayne Gacy. Dia ini seorang badut psikopat yang sudah membunuh setidaknya 33 remaja anak laki-laki, dan kabarnya sebelum membunuh para korbannya, ia terlebih dahulu melakukan pelecehan seksual. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1942. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama John Stanley Gacy dan ibunya bernama Marian Robinson. Hidupnya Gacy ini bisa dikatakan kurang beruntung. Karena sedari kecil dia sering diperlakukan buruk oleh ayahnya sendiri yang juga seorang pemabuk berat. Alasannya, karena di mata sang ayah, Gacy ini dianggap sangat bodoh. Dan juga satu hal yang paling dibenci ayahnya, sejak kecil sikap Gacy ini sudah menyerupai seorang anak perempuan. Di sekolahnya pun Gacy kena bully teman-temannya, tapi dia memilih untuk gak ngadu sama kedua orang tuanya. Penderitaan Gacy gak cukup sampai di situ. Di umur 11 tahun, ia sempat mendadak pingsan. Lalu dilarikanlah ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa bulan. Tapi saat itu dokter masih belum mengetahui penyebabnya apa. Karena kan alat medis saat itu belum secanggih sekarang ya. Jadi butuh proses yang panjang untuk menganalisa penyakitnya. Akhirnya Gacy pun berobat jalan selama kurang lebih 5 tahun. Nah, setelah keluar masuk rumah sakit selama 5 tahun itu, barulah diketahui kalau ternyata si Gacy ini mengalami pembekuan darah di otak yang terlalu lama dibiarkan. Tapi yang lebih nyesaknya lagi nih, ayahnya Gacy ini bukannya berempati, tapi dia malah menuduh Gacy hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati. Padahal kan udah jelas ya, si Gacy ini keluar masuk rumah sakit 5 tahun itu buat apa? Dan juga dokternya sendiri yang bilang ke ayahnya kalau penyakitnya Gacy ini cukup serius. Kok bisa ayahnya ini malah menuduh Gacy hanya berpura-pura sakit? Memang ya, meskipun ayah kandung, tapi kalau udah benci dari kecil, ya, apapun yang dilakukan Gacy ya selalu salah di mata ayahnya. Karena sudah terlalu lama ketinggalan pelajaran, akhirnya Gacy pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Oke, lanjut. Pada usia 18 tahun, Gacy pun aktif nih ikut kegiatan bersama kelompok Partai Demokrat. Dan saat itu dia sudah bekerja sebagai asisten di kantor polisi. Nah, di tempat kerjanya ini, Gacy merasa sangat nyaman dan bahagia. Karena dia mendapatkan sesuatu yang gak pernah ia dapatkan di rumah, yaitu sebuah kenyamanan. Jadi, teman-temannya memperlakukan Gacy dengan sangat baik, memberikan perhatian, nge-support. Ya pokoknya Gacy ini disayang lah ya sama teman-teman kerjanya, makanya dia betah kerja di situ. Tapi begitu pulang ke rumah, keadaan menjadi suram seperti biasanya. Lama-lama Gacy pun capek nih, capek hati, capek pikiran, pokoknya capek segala macam lah ya, gara-gara sikap ayahnya ini. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke Las Vegas, Nevada. Dan disinilah titik baliknya. Oke, lanjut. Di Las Vegas, Gacy pun bekerja di sebuah rumah sakit untuk layanan ambulans. Lalu gak lama kemudian, dia ini dipindahkan sebagai petugas kamar mayat. Nah, selama bertugas di situ, Gacy selalu menghabiskan waktu sendirian untuk berjaga di ruang mayat. Bahkan, dia terbiasa tidur di tempat pembalseman. Setidaknya ada temen lah ya, 3 orang atau 2 orang gitu biar gak serem-serem amat. Tapi ini enggak loh, dia benar-benar sendirian bertugas di situ. Mungkin karena dari kecil sudah diperlakukan keras sama ayahnya kali ya, jadi nggak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Dan pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, nggak sadar nih ya, dia ini masuk ke sebuah peti mati dan membelai seorang mayat remaja laki-laki. Dan anehnya lagi, dia terangsang dengan mayat tersebut. Wow,
Gak masuk akal banget ini. Jessie pun bingung gitu, kayak bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Kok bisa sih terangsang sama mayat? Tapi setelah lama merenung berjam-jam, akhirnya dia pun memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut. Dan keesokan harinya, dia pun pulang lagi ke rumahnya di Chicago, Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Jessie pun diterima di sebuah kampus bernama Northwestern Business College dan lulus di tahun 1963. Setelah lulus, Jessie pun bekerja di sebuah perusahaan sepatu mengambil posisi trend manajemen. Karena dia ini cerdas dan cekatan dalam kerja, akhirnya nggak lama kemudian dia pun dipromosikan ke posisi manajemen di Springfield, Illinois. Di sana, Jessie pun bertemu dengan belahan jiwanya bernama Marvin Myers, lalu pacaranlah mereka selama kurang lebih 9 bulan. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah di tahun 1964 dan dikaruniai 2 orang anak. Ia pun bergabung dengan komunitas Springfield Jessie dan di tahun 1965, Jessie pun diangkat sebagai wakil presiden divisi Springfield Jessie dan diakui sebagai Jessie paling menonjol ketiga di negara bagian Illinois. Dan ini kali pertama dalam hidupnya Jessie merasa sangat percaya diri. Karena kan dari kecil dia sering direndahkan ayahnya ya, dianggap bodoh dan gak bisa ngapa-ngapain lah ya. Dan saat itu Jessie membuktikan kalau dia juga bisa sukses. Sudah bisa lulus kuliah, punya kerjaan yang bagus, sudah menikah, dan punya reputasi baik. Akhirnya mau gak mau ayahnya ini mengakui kesuksesan Jessie. Kita masuk ke sisi gelapnya Jessie. Lanjut. Jessie pindah dari Springfield ke Waterloo dan langsung bergabung dengan komunitas Waterloo Jessie. Dan di tahun 1967, ia pun diakui sebagai wakil presiden luar biasa oleh Waterloo Jessie dan langsung menduduki kursi di Dewan Direksi. Tapi sayangnya nggak seperti di Springfield yang terlihat baik-baik aja, komunitas barunya ini punya sisi gelap yang melibatkan penggunaan narkoba, PSK, dan hal-hal negatif lainnya. Kayaknya Jessie lebih betah di sini deh, karena dia dengan cepat berpartisipasi dengan kegiatan tersebut dan mulai mewujudkan hasratnya untuk berhubungan seksual dengan remaja laki-laki. Dari sinilah kejahatan Jessie dimulai. Kebanyakan korbannya waktu itu adalah karyawannya sendiri di restoran ayam goreng yang ia kelola. Jadi, si Jessie ini selain berkarir di perusahaan itu, dia juga punya restoran ayam goreng. Karena kejahatannya sudah direncanakan, akhirnya Jessie pun membuat minibar di ruangan bawah tanah di rumahnya. Ia pun menyediakan berbagai macam minuman alkohol dan juga hal-hal berbau pornografi. Fungsinya untuk menggait para korbannya. Jadi, si Jessie ini mengajak remaja laki-laki untuk nongkrong di minibarnya tersebut. Ya, diajak ngobrol-ngobrol lah ya, sama minum-minum. Dan setelah remaja laki-laki itu mabuk berat, saat itulah Jessie melakukan pencabulan terhadap remaja tersebut. Apakah istrinya ini tahu kebusukan suaminya? Tentu tidak. Bahkan minibar di ruangan bawah tanah di rumahnya pun dia nggak tahu sama sekali. Oke, kita masuk ke penangkapan pertama. Lanjut. Saat sedang ada di puncak karirnya, pada bulan Maret 1968, Jessie pun dilaporkan oleh orang tua korban bernama Donald Voorhees, dan korban lainnya menyusul membuat laporan. Ia pun ditangkap dan didakwa dengan tindak kekerasan seksual terhadap remaja berumur 15 tahun dan percobaan penyerangan terhadap remaja laki-laki lainnya. Jessie pun membantah tuduhan tersebut. Dia kekeh dan ngotot bilang kalau dia nggak pernah melakukan hal sekeji itu. Setelah banyak drama, akhirnya Jessie pun mengakui perbuatannya bukan karena ngerasa bersalah, tapi karena dia ketahuan membayar orang untuk mengancam Donald agar tidak datang ke persidangan. Karena sudah terpojok, udah ketangkap basah, udah nggak bisa ngebela diri, akhirnya Jessie pun pasrah dan ia dituntut 10 tahun penjara atas kasus ini. Karena selama di penjara berkelakuan baik, akhirnya Jessie pun dibebaskan 2 tahun kemudian dengan masa percobaan 12 bulan. Saat itulah istrinya tahu kebusukan si Jessie selama ini. Dan akhirnya begitu Jessie masuk penjara, istrinya pun menceraikannya. Apakah setelah keluar dari penjara Jessie tobat? Mari kita lanjut. Setelah keluar dari penjara, Jessie bukannya kapok, tapi malah makin menjadi.
Pada tanggal 2 Januari 1972, Jesse bertemu dengan remaja laki-laki bernama Timothy Jack McCoy yang saat itu sedang menunggu bus. Tapi busnya ini datang keesokan harinya. Jesse pun modus menawarkan tumpangan kepada Jack untuk menginap di rumahnya. Jack pun menerima tawaran tersebut, karena kan dipikirnya daripada sendirian di pinggir jalan semalaman ya kan, mendingan tidur di rumahnya si Jesse. Akhirnya Jack pun menginap di rumahnya Jesse. Dan keesokan paginya, Jack membuatkan sarapan untuk Jesse sebagai tanda terima kasih. Dibawalah sarapan itu ke kamar Jesse, tapi saat itu Jack masih memegang pisau. Lalu begitu Jesse bangun, dia kaget nih ngelihat si Jack bawa pisau. Dipikirnya Jesse, Jack bakalan nyerang dia. Akhirnya dengan sigap Jesse pun merebut pisau tersebut dan terjadilah pembunuhan terhadap Jack. Lalu setelahnya dia menyetubuhi mayat Jack. Dan dia ini ketagihan gitu karena ada sensasi yang beda setelah menyetubuhi mayat Jack. Dan untuk menghilangkan jejaknya, akhirnya Jesse pun menguburkan mayat Jack di ruangan bawah tanah di rumahnya. Hal serupa pun berlanjut kepada korban-korban berikutnya dengan cara menculik remaja tersebut lalu memperkosanya, setelah itu membunuhnya. Dan mayatnya ya dikubur di tempat itu tadi, bertumpuk setiap harinya. Karena mayat yang semakin menumpuk di rumahnya, akhirnya bau busuk pun tercium di sekitar itu. Dan tetangganya Jesse sempat menegur Jesse untuk menghilangkan bau tersebut. Tapi nggak ada kecurigaan sama sekali. Mungkin dipikirnya entah itu sampah atau makanan yang udah basi kali ya. Intinya tetangganya ini mau agar bau busuknya ini hilang. Kita masuk ke penyamaran si Jesse sebagai seorang badut. Lanjut. Jesse menjadi badut penghibur dan ia bergabung dengan klub bernama Jolly Joker. Kemudian ia membuat karakter badutnya sendiri yang dinamainya Pogo the Clown dan berhasil menjadi badut yang sangat disukai masyarakat. Ia pun sering diundang di acara-acara partai, di acara-acara amal, dan bahkan ia pun pernah tampil di sebuah bar terkenal di Norwood Park. Jesse pun memainkan identitas ganda. Di malam hari, ia berubah menjadi monster yang sangat kejam, yaitu menjadi seorang penjahat seksual dan pembunuh. Dan di siang harinya, ia berusaha menjadi relawan di lingkungan rumahnya, dan juga menjalin hubungan dekat dengan para tetangganya. Dan juga si Jesse ini berwajah ramah di siang hari. Wow, penyamaran yang sangat sempurna. Tapi memang ya, psikopat itu sulit ditebak. Soalnya kan dia ini terlihat seperti orang yang baik-baik aja. Tapi padahal di belakangnya, wow, serem pokoknya. Jesse memakai kostum badut untuk menghibur anak-anak di acara ulang tahun dan juga di rumah sakit anak. Dan orang-orang menyukainya di siang hari sebagai seorang pengusaha yang sukses dan orang baik di komunitasnya. Pada bulan Desember 1978, seorang remaja laki-laki bernama Robert Peace dinyatakan hilang setelah ia keluar dari pekerjaannya di apotek. Sebelumnya, Robert pernah bilang kepada ibu dan rekan kerjanya kalau dia mau ada wawancara dengan kontraktor konstruksi untuk penempatan kerja di musim panas mendatang. Tapi setelah itu Robert gak pernah balik ke rumahnya. Makanya keluarganya ini langsunglah melapor ke polisi. Pemilik apotek bilang kontraktor tersebut bernama John Wayne Gacy. Akhirnya Gacy pun dihubungi polisi dan dimintai keterangan. Nah, menurut pengakuan Gacy, ya dia ada di apotek tersebut pada malam si Robert menghilang. Tapi dia membantah pernah berkomunikasi dengan Robert. Jangankan wawancara, saling sapa pun enggak gitu kata si Gacy. Tapi penyangkalan Gacy ini mengundang banyak kecurigaan. Akhirnya polisi pun menyelidiki latar belakangnya Gacy dan terungkaplah catatan kriminalnya di masa lalu. Akhirnya rumah Gacy pun digeledah polisi dan di sana ditemukan beberapa barang bukti. Di antaranya ada cincin SMA angkatan 1975 berinisial JAS, lalu ada borgol, pisau lipat, senjata api, pornografi anak, karpet bernoda, sampel rambut dari mobil Gacy dan beberapa item pakaian remaja laki-laki. Penyelidik pun turun ke ruangan bawah tanah dan di sana terciumlah bau busuk yang sangat menyengat. Tapi saat itu polisi tidak mencurigai tempat tersebut. Dipikir mereka itu hanya masalah limbah.
Karena sadar akan ditangkap, akhirnya Gessi pun mendatangi rumah temannya satu-satu untuk bilang selamat tinggal. Dan Gessi pun mengaku sudah membunuh 30-an remaja laki-laki, termasuk juga Robert Peace. Ia pun menjelaskan bagaimana cara menahan para korbannya, yaitu dengan cara berpura-pura melakukan trik sulap yang mengharuskan mereka diborgol. Menurut catatan gigi dan radiologi, 25 dari 33 mayat berhasil diidentifikasi. Dan sisanya yang masih belum diketahui identitasnya, dilakukan tes DNA di tahun 2011 sampai 2016. Gessi pun diadili pada tanggal 6 Februari 1980 atas pembunuhan 33 remaja laki-laki. Pengacaranya berusaha membuktikan kalau Gessi ini gila. Tapi juri yang terdiri dari 5 wanita dan 7 pria tidak setuju. Akhirnya setelah 2 jam berunding, juri pun mengembalikan vonis bersalah Gessi dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dihukum mati, Gessi menghabiskan 14 tahunnya di penjara. Lalu ia dieksekusi pada tahun 1994 dengan cara disuntik mati. Bayangin aja kalau dia cuma di penjara 20 tahun gitu atau cuma seumur hidup, ngerasa masih nggak adil. Itulah kasus pembunuhan badut psikopat yang sangat kejam dan menyeramkan. Ikuti kisah-kisah selanjutnya di Nisha Story berikutnya. Bye-bye!